Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan, tanggal 2 Juni sampai 5 Juni 2025, karena di hari Jumat tanggal 6 adalah hari libur. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja ya, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana seputar saham Indonesia. Nah, di sini juga saya bagikan hasil profit kita di premium. Kalian juga akan mendapatkan saham scalping, big akumulasi, dan juga menu sore yang bisa menjadi pertimbangan kalian untuk membeli saham. Oke. Ada juga analisa XAUUSD, jadi di sini akan saya bagikan secara gratis di channel Antek Saham. Ada juga kode saham secara gratis di sini. Oke, Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi member premium ya, yang dimana kali ini sedang ada diskon 5% sampai tanggal 30 Mei 2025. Jadi yang ingin join ke premium boleh manfaatkan diskon ini dan dengan cara menghubungi saya melalui Telegram @yosuaal. Nah, semisal nanti promonya sudah lewat, maka kalian masih bisa menghubungi saya apakah promonya masih ada atau enggak nantinya. Oke? Jadi hubungi saya melalui Telegram @yosuaal untuk mengetahui harga selengkapnya dan juga benefit apa yang kalian dapatkan jika join ke premium. Antek Saham juga memberikan pilihan ya menjadi pelanggan di YouTube Antek Saham dengan biaya yang lebih murah, hanya 30.000 saja per bulan. Kalian akan mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan, mendapatkan juga saham menarik setiap minggunya khusus pelanggan di YouTube seperti video ini ya, khusus pelanggan. Lalu mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham dan menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Untuk info selengkapnya, jika ingin tanya-tanya, boleh hubungi saya melalui Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi melalui WA. Oke, langsung saja ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu. Untuk cuan boleh kita lihat ya, masih di range area kita ya, yang dimana pergerakannya tidak terlalu banyak di sini. Dan view kita di minggu yang lalu kalau cuan akan lebih cenderung bergerak naik ke resisten 12.200, tapi di sini belum tercapai ya. Dan boleh kita lihat di sini cuan sudah membuat sebuah resisten sebelumnya. Ini ya, yang dimana harga reject di area ini di angka 11.825. Jadi view saya pada cuan akan lebih cenderung sideways di area support ya. Saya pakai support yang di sini 10.800. Jadi view saya pada cuan akan lebih cenderung sideways di area support. Ini supportnya, lalu resisten di sini. Untuk angkanya boleh dilihat sebelah kanannya. Jadi view saya pada cuan bisa bolak-balik di area ini, bisa turun dulu ke area support lalu naik lagi, atau naik dulu ya sebaliknya, bisa naik dulu seperti ini. Naik dulu lalu turun ke area support. Intinya selama kedua area ini belum di break atau breakdown, maka pergerakannya akan lebih cenderung bergerak sideways. Karena sebelumnya juga sudah rally dari bawah, sudah rally dari sini, jadi ada kemungkinan dia akan membuat pergerakan sideways dulu sambil nanti menentukan arah selanjutnya. Secara broker summary-nya di sini sebenarnya pada saat bergerak naik, saham cuan mengalami distribusi ya. Ini distribusi terlihat ya dari barnya. Tapi di hari Rabu tanggal 28 ada flow sepertinya. Terlihat ada akumulasi dari BK dan LG. Jadi seharusnya dengan ini seharusnya saham cuan akan lanjut bergerak naik karena di hari Rabu ada inflow dari bandar ya, yaitu BK dan LG. Jadi dengan ini harusnya cuan akan lebih cenderung akan bergerak naik dulu ke resisten 11.825, dan setelah mencapai resisten ini ada potensi akan turun kembali. Karena jika kita lihat secara historisnya 2 hari terakhir, di hari Senin reject ya, di hari Selasa juga reject, dan di hari Rabu membuat pergerakan yang tidak signifikan. Jadi harusnya cuan masih ada potensi bergerak naik ke resisten, tapi setelah itu akan bergerak turun kembali. Tetapi jika resisten 11.825 di breakout, maka saham cuan akan bergerak naik ke resisten 12.700. Nah, maka dari itu tetap pantau area tersebut, resisten 11.825 atau tanda panah yang merah ini, dan juga support 10.800. Jika support yang di breakdown, maka cuan akan bergerak turun ke support selanjutnya di 9750. Tapi berdasarkan
broker summary di hari Jumat, harusnya saham cuan akan lanjut bergerak naik. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. Untuk TPIA di sini oke, dia sempat naik ya ke area resisten 10.625 di hari Senin. Setelah mencapai area tersebut, langsung bergerak turun sebesar 7%. Dan di sini view kita memang pada TPIA kali lebih cenderung bergerak turun karena memang area di sini adalah area jual atau area taking profit. Dan di sini boleh kita lihat juga kalau TPIA sudah mencapai area demand ya, demand yang pertama di angka 9.050 sampai 9.350. Area demand ini sudah dicapai. Jadi kemungkinan untuk TPIA akan lebih sideways dulu, tapi masih berpotensi turunnya. Jadi turun dulu ke area demand, masuk ke area demand, lalu bergerak bolak-balik ya sideways di sini. Sideways seperti ini. Lalu akan ada ini resistannya. Resisten karena sudah di breakdown. Oke, jadi setelah sideways di area demand, ada potensi dia akan bergerak naik kembali. Tapi jika demand di breakdown yang ini ya, demand yang ini di breakdown, maka TPIA akan lanjut bergerak turun ke demand selanjutnya di area 8.400 sampai 8.700. Nah, maka dari itu pantau satu area demand pada saham TPIA. Jika demand 9.050 sampai 9.350 di breakdown, maka TPIA akan bergerak turun ke demand selanjutnya. Tetapi jika tidak dan menandakan rejection, maka TPIA akan bergerak naik kembali ke resisten 9750. Secara broker summary kita cek dulu. Broker summary-nya mulai ada candle merah ya, yang menandakan memang mulai ada taking profit. Di tanggal 28 sebenarnya masih akumulasi dari AK dengan volume yang cukup besar. Oke. Di satu minggu terakhir tergolong akumulasi juga. Dia masih bagus ya, masih cakep. Oke, 2 minggu terakhir juga masih bagus. Dan AK yang akumulasi ya. Oke. Di tanggal 26 coba kita cek ya. Siapa yang jualan? Oke, jualan dari CC, BK, dan AK di sini ya. AK-nya sempat jualan di tanggal 26 dan sini bergerak turun. Tapi di tanggal 28 AK-nya entry kembali ya. Tapi di sini walaupun dengan volume yang besar, tapi harga masih lanjut bergerak turun, yang menandakan memang akan dibawa dulu ke area demand, akan bergerak sideways dulu di area demand, lalu nanti diangkat lagi ke atas. Oke, jadi boleh pantau area demand, dua area demand. Yang pertama di sini 9050 sampai 9350, lalu yang kedua di 8450 sampai 8700. Oke, jadi polanya seperti ini. Pantau satu area demand. Jika demand yang pertama di breakdown, maka akan turun ke demand yang kedua. Tetapi jika tidak, maka TPIA akan bergerak naik kembali ke resisten 9750. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam, yang dimana Antam sudah mencapai area 3.300 ya di sini. Hampir ya. High-nya 3280 ya. High di hari Senin 3280 dan resisten yang kita buat di 3.300 belum tercapai. Jadi masih ada potensi pada Antam akan lanjut bergerak naik ke resisten 3.300. Tapi jika kalian lihat harga emas ya, XAUUSD seperti ini, false break ya. False break, dan ini posisi saya. Semalam saya set sell di emas. Saya set sell emas di forex ya. Dan sudah cuan sekitar 500-an pips. Alasannya di sini ya, jika kita lihat, saya jelaskan sedikit ya. Di sini dia, jadi masih ada potensi emas akan lanjut bergerak turun. Ini saya buatkan trailannya seperti ini, dan trailannya sudah di breakdown. Dan pada saat posisi di atas saya sell ya di sini di 3323 pas di area pucuk, lalu saya sell dan sudah taking profit di 3272 ya. Jadi saya sell kemarin dan sudah profit, dan sudah taking profit sebesar 500 pips. Jadi yang sudah ikut view saya di emas ya, yang sudah saya bagikan di Telegram, happy cuan, karena saya buatkan di situ posisi untuk emas saat ini sebaiknya sell karena memang sudah breakdown trailan dan membuat false breakout di trailannya. Oke, jadi view saya pada emas masih akan lanjut bergerak turun. Di sini juga membuat inverted head and shoulders. Head and shoulder ya, bukan inverted karena di atas. Jadi sini membuat bentuk head and shoulders. Jadi view saya masih akan bergerak turun
Untuk emas, target saya di 3.200, oke? Nah, di sini juga saya ingin membuat ya grup khusus forex dan juga kripto ya. Dan jika kalian tertarik, boleh komen saja di komentar YouTube. Jika nanti saya ada waktu, maka akan saya pertimbangkan untuk membuat grup tersebut ya. Nah, tentunya nanti gratis ya. Saya buatkan gratis dulu dan kita nanti saling berbagi info di sana. Oke, segitu saja untuk emas. View saya akan cenderung bergerak turun dan saham-saham emas biasanya akan ikut bergerak turun. Oke. Ini ya bagi yang ingin ikuti trading view saya di trading view, boleh di searching Yoshua Aldi A, itu nama trading view saya. Dulu saya sempat aktif buat analisa di sana, tapi untuk sekarang vakum dulu karena lagi fokus di membagikan analisa di Telegram dan juga di YouTube. Oke, lanjut ke Antam. Ya, seperti yang tadi, karena emas turun, jadi view saya pada Antam akan lebih cenderung bergerak turun dulu. Jikapun nanti dia bergerak naik, maka jangan terlalu dikejar ya. Nah, di sini juga boleh kita lihat di hari Rabu ya, dia gap down di closingnya. Jadi harusnya dia masih akan bergerak turun atau koreksi dulu untuk saham Antam. Target turun terdekat sebenarnya di sini ya, karena ada support 3.000 ya, 3.000 saja. Di 3.000. Jika support 3.000 di breakdown, maka Antam akan bergerak turun ke support selanjutnya di 2750, tetapi jika tidak, maka Antam akan lanjut bergerak naik ke resisten 3.300. Nah, kemungkinan nanti akan ROPS ya, kalau nggak salah belum ROPS, boleh nanti dicatat lagi. Nah, jika nanti hasil ROPS bagus, maka menjadi sentimen positif untuk Antam. Secara broker summary, apakah masih akumulasi ya? Oke, terlihat masih akumulasi dengan volume yang cukup besar di Antam, jadi sebenarnya masih sangat menarik untuk Antam berdasarkan volume dan juga teknikalnya. Tapi seperti yang tadi, berdasarkan dari harga emas ada pergerakan turun, jadi akan mempengaruhi sedikit untuk saham Antam. Oke, jadi lebih baik menunggu pergerakan Antam di atas area 3.000. Jika breakdown 3.000, maka akan bergerak turun, tetapi jika tidak, maka Antam akan mengejar atau masih bergerak naik ke 3.300. Lanjut ke saham yang terakhir atau yang keempat, ada Pegas. Untuk Pegas boleh kita lihat di sini langsung bergerak naik ya ke area resisten 1890, dan setelah mencapai area tersebut, Pegas menandakan rejection-nya. Kalau nggak salah, Pegas juga akan ROPS dan saya belum tahu hasilnya ya. Dan berdasarkan teknikalnya di sini harusnya Pegas masih akan koreksi dulu ya. Ini menjadi support karena sudah di breakdown. Jadi view saya pada Pegas akan cenderung turun dulu karena setelah mencapai resisten 1890 menandakan rejection. Jadi ada potensi Pegas akan turun dulu ke support lalu bergerak naik kembali. Secara broker summary harusnya akumulasi ya di sini. Nah, terlihat di 1 minggu terakhir masih akumulasi, dan di hari Jumat ada distribusi ya sebenarnya dari YU. Tapi secara keseluruhan masih akumulasi. 1 minggu terakhir terlihat akumulasi ya. Jadi harusnya Pegas masih akan lanjut bergerak naik. Nah, kemungkinan nanti dia akan terkoreksi dulu karena pola candlenya kurang bagus. Biasanya dia akan turun 1-2 hari. Lalu setelah itu akan lanjut bergerak naik. Intinya selama Pegas di atas support 1780, maka pergerakannya masih akan bergerak naik. Tetapi jika breakdown support 1780, maka Pegas akan bergerak turun ke area demand-nya. Ini demand 1655 sampai 1700. Nah, maka dari itu pantau satu support pada Pegas di angka 1780. Untuk sekarang belum ada trading plan karena memang pergerakannya sudah di atas semua ya. Jadi untuk mencari plan secara swing cukup agak tricky ya. Jika kita masuk di atas, takutnya langsung dibanting dan hit stop loss. Tapi jika kita cari yang belum naik, takutnya tidak akan ikut gitu ya karena gak ada volumenya. Jadi saran saya untuk sekarang trading jangka pendek dulu di saham-saham tersebut. Jika nanti dikasih koreksi yang cukup bagus dan ada konfirmasi, maka kalian boleh entry swing, dan jika ada pasti akan saya bagikan secara gratis ke kalian. Tapi jika ingin mendapatkan saham-saham menarik secara real time dengan grup khusus, maka kalian boleh bergabung ke Premium Antek Saham. Oke? Kira-kira begitu alasannya. Sekian dari saya, terima kasih.